Perkenalkan, nama saya Muhammad Zulfikar Zulkarnain. Di sini saya akan menyampaikan hasil diskusi kami yang membahas tentang hukum perjanjian. Yang pertama, definisi dan dasar hukum. Apa itu perjanjian? Perikatan adalah hubungan hukum antara dua pihak, di mana satu pihak berhak menuntut prestasi dan pihak lain wajib memenuhinya. Dasar hukum buku 3 KUH Perdata. Perjanjian kontrak adalah suatu peristiwa di mana satu orang lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Diatur dalam pasal 1313 KUH Perdata. Perjanjian adalah sumber utama lahirnya perikatan. Asas-asas utama perjanjian. Yang pertama, asas kebebasan berkontrak. Pasal 1338 ayat 1. Para pihak bebas menentukan isi, bentuk, dan dengan siapa perjanjian dibuat, asalkan tidak melanggar undang-undang, kesusilaan, dan ketertiban umum. Yang kedua, asas konsensualisme. Perjanjian lahir sejak tercapainya kata sepakat atau persesuaian kehendak. Yang ketiga, asas kekuatan mengikat. Pacta sunt servanda. Perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak yang membuatnya. Yang keempat, asas itikat baik. Pelaksanaan perjanjian harus didasarkan pada kejujuran, kepatutan, dan saling kepercayaan. Yang ketiga, 4 syarat sahnya perjanjian. Pasal 1320 KUH Perdata. Yang pertama, kesepakatan. Adanya persesuaian kehendak yang bebas, tidak ada paksaan, khilaf atau penipuan. Akibat jika dilanggar maka dapat dibatalkan oleh pihak yang dirugikan. Yang kedua, kecakapan. Pihak yang membuat perjanjian cakap menurut hukum dewasa, tidak di bawah kemampuan, dapat dibatalkan jika melanggar perjanjian. Yang ketiga, hal tertentu. Objek perjanjian harus jelas dan dapat ditentukan. Misalnya jenis barang, jumlah, jasa. Akibat jika dilanggar maka batal demi hukum, dianggap tidak pernah ada. Yang keempat, sebab yang halal. Isi perjanjian tidak bertentangan dengan undang-undang, ketertiban umum, dan kesusilaan, batal demi hukum jika melanggar perjanjian. Oke, sebelumnya perkenalkan, nama saya Anugrah Gusti Kuncoro Putra dengan NIM 24117641127. Kali ini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya yang tadi. Prestasi dan wan prestasi. Berikut adalah definisi dari prestasi. Segala sesuatu yang wajib dipenuhi oleh pihak yang berutang atau debitur kepada pihak yang berhak atau kreditur. Wujud prestasi yang pertama, menyerahkan sesuatu, misalnya barang, berbuat sesuatu, misalnya memberikan jasa, dan yang terakhir tidak berbuat sesuatu, misalnya perjanjian non-kompetisi. Kemudian ada wan prestasi atau cedera janji. Definisi dari keadaan ini di mana salah satu pihak dalam perjanjian tidak memenuhi atau lalai melaksanakan kewajibannya yang telah disepakati dan dalam perjanjian tersebut. Adapun bentuk-bentuk dari wan prestasi, yang pertama, tidak melaksanakan kewajiban sama sekali. Yang kedua, melaksanakan tetapi terlambat. Yang ketiga, melaksanakan tetapi tidak sempurna. Selanjutnya, ada konsekuensi wan prestasi. Berdasarkan pasal 1243 sampai 1252 KUH Perdata, konsekuensi wan prestasi dapat berupa 1. Kewajiban membayar ganti rugi. Debitur harus mengganti kerugian yang timbul akibat kelalaiannya, termasuk biaya, kerugian nyata atau kerugian material, dan bunga atau kerugian imaterial. Pemenuhan perjanjian atau prestasi tetap harus dilakukan. Kreditur dapat menuntut agar debitur tetap melaksanakan isi perjanjian sebagaimana mestinya. Pemutusan atau pembatalan perjanjian, kreditur dapat meminta agar perjanjian dibatalkan karena pihak lawan tidak menepati janjinya, berdasarkan pasal 126 KUH Perdata. Kemudian ada peralihan risiko kepada pihak yang wan prestasi. Resiko terhadap kerusakan atau kehilangan objek perjanjian dapat beralih kepada debitur yang wan prestasi. Yang terakhir, pembayaran denda atau sanksi jika diperjanjikan sebelumnya. Jika dalam perjanjian terdapat klausul penalti, debitur wajib membayar jumlah denda tertentu atas keterlambatan atau kelalaiannya. Terima kasih. Perkenalkan.
Perkenalkan, nama saya Wahyu Aldo Adiwidya dengan NIM 241117644130. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya tadi. Selanjutnya, keadaan memaksa, overmark atau force majeure. Kondisi yang membebaskan suatu keadaan di mana debitur terhalang melaksanakan kewajibannya, bukan karena kesalahannya, melainkan karena peristiwa tak terduga. Syarat-syaratnya, yang pertama, terjadi peristiwa yang tidak dapat diprediksi. Yang kedua, peristiwa tersebut membuat pelaksanaan prestasi menjadi mustahil. Yang ketiga, debitur tidak dapat dimintai pertanggungjawaban. Akibat hukumnya, debitur dibebaskan dari kewajiban ganti kerugian. Selanjutnya, berakhirnya perikatan atau perjanjian. Perikatan dapat hapus karena pasal 1381 KUH Perdata. Yang pertama, karena pembayaran atau pelaksanaan prestasi telah dipenuhi. Yang kedua, novasi pembayaran utang, mengganti perjanjian lama dengan yang baru. Yang ketiga, kompensasi perjumpaan utang piutang yang saling meniadakan. Yang keempat, konfusi pencampuran utang, kedudukan debitur dan kreditur bersatu pada satu orang. Yang kelima, pembebasan utang, kreditur melepaskan haknya secara sukarela. Yang terakhir, yang keenam, hapusnya benda objek perjanjian musnah pembatalan karena melanggar syarat subjektif pasal 1320. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.